Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jakuku TP dalam acara yang ditunggu-tunggu oleh warga minus 62 dan negeri di atas angan. Apalagi kalau bukan PGN Podcast. Gak nyangka. Eh, Min, memang harus gini Tamin. Oh, harus gini ya. Oh iya. Gak kayak kemarin-kemarin itu Min. Apa? Oh, ada perubahan. Oh iya iya. Ya, ya, semoga ini perubahannya lebih baik ya Min ya. Kira-kira. Episode kali ini dengan judul Kisru Donasi Penyembuhan Mata. Teteret teret. Oke sobat PGN, kali ini kita akan kedatangan narasumber yang bikin geger ya seperti biasanya ya. Geger buat warga minus 62 dan negeri di atas angan. Narasumber ini menjadi perbincangan emak-emak yang rempong lagi beli sayur di kompleks perumahan mereka. Sampai-sampai ya, abang sayurnya ini yang gagah, yang kekar, ikut rempong. Nah, astagfirullah. Malah ikutan rempong nih. Oke, kita balik ke dunia nyata ya. Oke, narasumber kita ini adalah seorang pemuda. Ya, pernah ya, masih ingat mungkin ya, yaitu pemuda ini disiram air beras sama teman kerjanya pada saat main PS ya. Dimana teman kerja narasumber ini kalah dalam pertandingan Winning Eleven dan langsung menyiram air beras ke muka narasumber kita sehingga menyebabkan buta huruf. Ini yang jadi perbincangan kita ya, kok bisa ya. Oke sobat BGN, nggak perlu lama-lama lagi, mari kita kulitin ya cerita ini, bagaimana kok bisa sampai seperti itu. Oke, Assalamualaikum Mas Bagus Selam. Gimana Mas kabarnya hari ini? Sehat Mas? Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah. Kabar badan sih sehat Mas. Tapi kabar hati sama dompet itu yang agak meriang-meriang sedep gimana gitu Mas ya. Iya Mas. Sedep 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 sedep. Tarik Mang. Jangan sampai putus. Sedep 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 sedep. Tarik Mang. Jangan sampai putus. Iya iya iya. Langsung to the point Mas ya. Jadi nasib kita itu sama Mas. 11-12. Senasib penanggungan. Iya. Sedep 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 sedep. Tarik Mang. Jangan sampai putus. Sedep 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 sedep. Tarik Mang. Jangan sampai putus. Oke Mas, kita balik ke dunia nyata Mas. Jangan terlalu lama-lama joget Mas. Nanti bisa viral nanti jogetnya Mas. Iya. Oke, Mas Bagus Selam. Gimana perasaan Mas Bagus waktu kita undang ke studio PGN ini Mas? Ya pastinya seneng Mas.
Lumayan mas, siapa tahu nanti pulang dari podcast ini dapat bakpo, angpo mas. Lumayan mas buat isi dompet. Dompetnya sudah turun itu 20 kilo mas, turun drastis. Iya. Iya 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 benar-benar. Jadi dompetnya jadi langsing kayak Mbak Lisa Pink Black mas ya. Iya oke 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 oke. Oke mas, seperti biasanya ya. eh, Sebelum ke inti ya mas ya, ke inti obrolan kita, eh, saya minta tolong masnya, Mas Bagus, menjelaskan ke kita semua ya, secara singkat, akurat dan terpercaya kepada kita semua, siapakah sosok Bagus Selam. Oke, silakan mas. Iya 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 iya. Malu mas. Iya saya malu. Sosok Bagus Selam ya. Sosok Bagus Selam itu waktu itu ibu saya mas lagi hamil ya. Hamil 7 bulan lebih 70 hari 7 menit 70 detik. Nah ibu saya itu lagi ngidam mas, ngidam nyetir. Tahu mas ya nyetir ya. Nah, nyetirnya ibu saya tuh kepingin nyetir kapal selam gitu mas. Berhubung di negeri di atas angan nggak boleh nyetir kapal selam, ya akhirnya ibu saya pergi ke negara api gitu mas. Pasti untuk belajar nyetir kapal selam mas ya. Untuk terapi pinggang mas. Waktu itu kan ibu saya lagi hamil. Jadi kalau orang lagi hamil itu harus terapi pinggang mas. Biar nanti bisa kuat ngedennya mas. Gitu. Nah itu mas dapat gratis nyetir kapal selam perang negara api mas. Jadi bonusnya itu dapat bonus nyetir kapal selam perang. Lah pada saat itu ibu saya lagi ngebut kenceng, gear 5 mas, kenceng banget. Itu pas di tikungan tajam ya mas ya, dan curam gitu ya. Ya nggak pakai ngeriting gitu, langsung aja belok. Nah saya yang di dalam perutnya ibu saya itu kaget mas, shock aku melihat. Nah pas enak-enaknya lagi tidur dalam perut, ya langsung aja saya spontan mas. Nggak jadi mas. Langsung nendang tuh perut ibu saya dari dalam. Pasti mulai kontraksi mas ya. Ingin melahirkan ya gitu ya mas ya. Bukan gitu mas, bukan. Waktunya makan mie combek level macan garong. Nah pas selesai makan ya ibu saya langsung nggak lama kemudian kontraksi mas. Dan pengen melahirkan. Ya di kapal selam itu juga pengen melahirkan mas. Nah pas di situ yang nangani persalinan ibu saya itu kalau nggak salah namanya Pak Bagus gitu ya. Pasti Pak Bagus ini dukun beranak mas yo. Pak Bagus itu mas koki kapal selam perang di negara api itu. Beliau itu ceritanya ibu saya, Pak Bagus itu pernah bantu persalinan ikan paus di Greenland. Nah, akhirnya
Ibu saya demi menghormati jasanya Pak Bagus, nama saya dikasih nama Bagus Selam. Begitu mas ceritanya. Wow, 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 wow. Kita nggak nyangka ya. Awal mulanya nama Bagus Selam seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya mas. Di berita itu katanya Mas Bagus Selam itu disiram air beras sama rekan kerjanya sampai buta huruf. Nah, ini maksudnya gimana mas ya? Korelasinya apa? Air beras sama buta huruf itu apa mas ya? Ya ajaib aja mas. Kok bisa begitu mas? Ceritanya itu mas, itu kan apa namanya saat pulang kerja ya. Temen kerja saya itu nantang saya main PS Winning Eleven. Tahu mas ya Winning Eleven ya? Padahal itu saya itu nggak pernah menang sama sekali itu sama temen saya. Kalau di total itu ya mas ya, itu tanding sama temen kerja saya itu 999 pertandingan. Itu saya nggak pernah menang sama sekali itu sama temen saya itu. Ya mungkin temen saya ngejak itu biar jangkepin aja sampai pertandingan 1000 gitu mas ya. Ya akhirnya ya saya terima aja tuh tantangannya biar biar seneng aja tuh hati teman saya mas. Iya, 999 pertandingan Mas Bagus kalah terus. Jadi ini Mas Bagus ini level cacing, teman kerjanya level dewa gitu mas ya. Jangan salah mas, sepertinya itu Dewi bercocok tanam itu lagi berpihak sama saya. Jadi pas di pertandingan ke 1000 teman kerja saya itu kalah telak 50-0. Jadi saya ngegulin 50, dia nggak ngegulin sama sekali. Nah, mungkin itu langsung refleks teman saya mas. Jadi apa namanya dia kan pesan itu es beras kencur itu. Langsung diambil tuh minumannya disiram ke muka saya. Gitu ya mungkin dia pengen aja kayaknya mas ya. Oh, jadi air beras kencur mas ya. Nggak nyangka mas. Nah itu dia mas. Ibu saya itu pernah cerita sama saya. Kalau ibu saya itu pernah dikasih tahu, dibilangin sama kakek buyut saya. Jangan sampai anakmu kena air beras kencur. Nanti bisa buta gitu mas. Buta huruf. Jadi pas waktu teman saya kalah tanding itu mas. Kan waktu disiram sama air beras kencur. Langsung ngeblur mas.
Mata ini dua-duanya ini langsung ngeblur. Jangankan baca buku mas, baca chatnya mantan saya itu huruf itu pada lari-lari. Malahan ada yang koprol itu huruf mas, ada yang kayang juga tuh huruf. Waduh, berat juga ya mas. Tapi yang lebih berat lagi itu tampaknya badai setelah itu ya mas ya. Berawal dari niat baik dapat donasi 1,5 miliar, gara-gara viral dibantu sama YouTuber kondang kita yaitu Santai Dut. Tapi kok ujung-ujungnya malah kisru mas yo. Katanya uangnya dipakai bayar utang sama belanja pribadi gitu. Apa bener gitu mas? Aduh mas, kalau diinget-inget ya, saya itu juga pusing 7 keliling lapangan bola. Namanya orang lagi kesusahan ya, ngelihat angka nol di rekening tuh banyak banget mas. Imron kuat, iman yang agak goyang-goyang gitu mas, goyang-goyang dikit kayak kena tiup angin malam. Ya maksud hati ini sih sekalian berobat, ya sekalian nyicil mas, ya nyicil-nyicil hutang yang sudah pada menumpuk kayak bukit, biar terkikis itu mas hutangnya mas. Netizen mas ya, netizen sama bang Santedut itu matanya itu lebih jeli daripada elang, langsung aja ketahuan mas gitu mas. Iya, ya jelas dong mas, netizen kita itu ya merangkap jadi intelijen negara, sampai-sampai negara api itu ingin ngerekrut netizen kita mas. Iya, tapi efeknya ngeri mas ya, ngeri-ngeri, geli gitu ya. Bang Santai Dut langsung gaspol ke jalur hukum. Sekarang kabarnya kasus dugaan pencemaran nama baik sudah masuk ke tahap penyidikan. Mas Bagus ini berarti sudah siap mas ya, pakai baju yang lagi tren saat saat ini mas, baju oranye mas. Waduh mas, kalau bisa milih saya prefer warna hitam saja mas, jangan oranye. Kalau pakai hitam kan biar kelihatan langsing mas, kayak sama mas yang tadi mas, Mbak Lisa ya, Lisa Pink Black ya mas ya. Tapi ya gimana lagi mas, nasi udah jadi bubur, buburnya dikasih air beras pula. Kita jalanin aja tuh mas proses hukumnya. Saya juga kaget tuh mas, itu kok bisa ya Bang Santedut secepat kilat itu geraknya. Padahal kan bisa tuh dibicarain baik-baik mas, sambil ngopi atau sambil main PS Winning Eleven. Nah ini dia mas, puncaknya plot twist kayak film Bollywood. Infonya
uang sisa donasi 1,3 miliar dialihkan sama pihak yayasan ke korban bencana alam di Desa Ranting, Negeri di Atas Angan. Itu Mas Bagus Selam tahu nggak Mas sebelumnya? Nah itu dia Mas yang bikin saya makin buta huruf alias melongo Mas. Kagak ada angin, kagak ada hujan ya, ada banjir. Tahu-taunya uang di rekening saya yang 1,3 miliar itu terbang Mas ke negeri di atas angan. Lah saya beneran Mas lagi ngerasa kena bencana itu. Uang yang untuk berobat buat mata saya pindah dikasih ke korban bencana alam di Desa Ranting. Itu tanpa permisi sama saya Mas. Bang Santedut kan bisa tuh Mas ya, minimal WhatsApp sama saya. Mas Bagus, uangnya kita pinjem buat bencana alam ya. Ini mah kagak Mas, main transfer aja langsung tuh rekening saya tuh kering kerontang Mas, begitu Mas. Waduh, emang ya Mas ya, niatnya dapat donasi untuk menyembuhkan mata, sekarang malah uangnya menguap, menghilang dari pandangan Mas ya. Tapi bener Mas, semoga masalah hukumnya cepat kelar Mas ya, dan ada jalan tengah buat Mas Bagus, Bang Santedut, dan pihak yayasan. Amin ya robbal alamin Mas. Makasih banyak Mas ya. Pokoknya sekarang saya itu fokus Mas, fokus belajar baca huruf lagi Mas. Ya biar nggak salah tuh baca nomor rekening ya besok-besoknya. Gitu Mas. Oke Sobat BGN, luar biasa obrolan kita hari ini ya. Unik dan menarik. Ada pesan moral penting yang bisa kita petik, yaitu pertama, amanah dalam mengelola kepercayaan. Uang donasi memiliki pertanggungjawaban moral yang sangat besar. Ketika publik memberikan bantuan untuk tujuan spesifik seperti pengobatan mata, uang tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk keperluan lain seperti bayar hutang atau keperluan pribadi ya, itu nggak boleh ya, karena hal itu mencederai kepercayaan atau trust masyarakat. Kedua, transparansi adalah kunci ya. Ini harus digaris bawahi ya, harus di bold merah ya. Transparansi adalah kunci. Baik penerima donasi maupun pihak yayasan harus mengedepankan komunikasi yang transparan. Pengalihan dana sepihak meskipun untuk tujuan mulia seperti korban bencana, tapi tanpa adanya koordinasi dan persetujuan ya, bisa memicu konflik baru dan rasa
ketidakadilan. Dan yang ketiga, bijak dalam menyelesaikan masalah. Emosi sesaat dalam menyelesaikan konflik di ruang publik hanya akan memperkeruh suasana dan berujung pada konsekuensi hukum yang merugikan kedua belah pihak. Jadi, musyawarah selalu lebih baik daripada saling lapor. Terima kasih buat Mas Bagus Selam sudah mau meluangkan waktunya bisa hadir di studio PGN kali ini. Dan sukses selalu buat Mas Bagus Selam ke depannya dalam menyelami kehidupan yang tak ada ujung-ujungnya ini, Mas. Oke, Sobat PGN, jangan lupa saksikan PGN berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya, Cak Ugo TV. Tes baca, Mas ya. Boleh Mas. Saya coba Mas ya. Oke Mas, ini bacanya apa? Nggak tahu Mas, itu tulisannya bacanya apa itu Mas? Kalau ini Mas, tahu Mas? Nah, itu 50.000 Mas. Ini bacanya apa Mas? Itu juga nggak tahu Mas, tulisannya apa itu bacanya. Nah, kalau itu 100.000 Mas. Asem tenang.